Shalom semuanya, selamat pagi. Saya memperkenalkan nama saya Ruspida Sitorus. Tinggal di Perumas 3, Jalan Halmahera 11 nomor 88 RT 7 RW 6. Umur saya 52 tahun. Mama, sebelum datang ke Center KHL, Mama punya keluhannya apa aja? Oh ya, keluhan saya ada diabetes, terus ada asam urat, pegal-pegal, mata saya agak buram. Punya sakit diabetes, pegal-pegal, terus juga asam urat, ya dan juga matanya buram. Mama, itu penyakitnya udah Mama derita berapa lama? Kalau diabetes ya sudah lama, sudah 2 tahun. Kalau asam urat itu setelah saya diabetesnya tinggi, saya kan periksa ke laboratorium. Diabetesnya sih katanya dokter ini katanya normal, cuma asam uratnya tinggi 7,5. Kalau asam urat sih masih baru, kira-kira itu ya 6 bulan lah. Kalau diabetes sudah lama 2 tahun. Kalau sudah ada setahun. Pegal-pegalnya sih ya namanya ibu ya, semuanya dikerjain di rumah. Ya lama juga sih, ada setahun. Berarti Mama itu kan berawal dari sakit diabetes ya Maya, terus juga matanya buram, betul Ma? Terus juga asam urat dan juga kalau pegal-pegal itu juga lama. Mama boleh ceritain Ma bagaimana awalnya Mama punya yang namanya penyakit? Saya kan senangnya yang manis-manis ya. Kalau bikin teh manis suka gulanya banyak, 3 sendok, apalagi masih muda dulu ya. Biar enakan dah, ya, manis gitu, manis banget. Jadi suka bikin 3 sendok gulanya. Jadi kalau beli kue, suka kue ke coklat yang banyak gulanya. Kalau saya beli makanan gitu, ini manis nggak gitu, yang manis-manis gitu. Saya kan nggak tahu itu ya efek sampingnya. Udah lama-lama kenapa jadi begini lemas gitu. Saya periksa ke dokter, ibu ada gulanya. Masa sih dok? Iya ada gulanya nih, tinggi katanya. Ya benar dok, kata saya. Iya, kamu itu harus rajin makan obat, harus datang kalau udah habis obat, harus kontrol, kata dokter. Oh gitu ya dok. Iya, jadi saya berobat gitu, kalau habis obat ya kontrol lagi ke dokter gitu. Terus itu kan berawal dari diabetes ya Maya, terus lama-lama jadi matanya buram ya? Iya, buram matanya. Jadi saya kan periksa mata, dok kenapa mata saya buram gitu ya. Terus dikasih dokter itu surat supaya beli itu, pesan kacamata ke optik yang ada di proyek gitu. Ibu pakai kacamata katanya. Terus saat nyampe di sana, ibu punya BPJS. Iya pak, dari BPJS separuh 200, jadi saya bayar 200 gitu. Jadi agak berkurang gitu kalau punya BPJS. Oh gitu ya pak, ya pak kapan ini selesainya? Seminggu katanya, lama nunggunya. Karena kita kan bawa motor nih, kalau bawa motor nggak ada kacamata, debunya banyak gitu. Jadi tolong pak dipercepat kacamatanya. Oh iya katanya dok, apanya gitu perawatnya. Jadi Bapak Ibu yang berawal dari sakit diabetesnya, Bapak Ibu ya, terus juga larinya ke matanya jadi buram. Mama itu punya penyakit, tadi punya penyakit mata, diabetes juga, terus juga semuanya ya Maya. Itu penderitaannya seperti apa Mama? Diabetes itu ya lemas, pingin tidur gitu, tapi saya lawan aja. Kan kita kan sendiri di rumah, nggak ada anak, nggak ada suami. Kalau saya nggak kerjain, wah bagaimana ini berantakan, saya nggak betah. Nanti ada tamu ke rumah, kok rumahnya nggak bersih gitu. Ya saya usahakan 2 kali sehari ngepel, gitu ya, nyapu gitu. Maka saya beliin ngepel yang itu, yang nggak diperas, jadi enak gitu. Kalau peras kan jongkok gitu ya, udah. Nah nggak apa-apa, karena saya ngerjain sendiri, tapi saya usahakan
seperti pagi-pagi nih kita kan terapi sesi pertama udah jam 3 saya udah bangun udah nyapu nyiram kembang ngepel gitu terus air panas gitu minum air jahe kan biar hangat badan kita gitu saya merah iya soalnya sendiri aku bilang Tuhan aku nggak mau sakit Tuhan karena saya sendiri saya ngerjain lemas kalau diturutin lemas tapi saya bersyukur Tuhan pasti menolong saya. Tuhan gak biarkan saya jatuh tergeletak karena saya punya Tuhan yang besar. Nah, kita percaya ya kalau kita berdua itu yakin percaya Tuhan sanggup dan juga menolong kita mendengarkan doa kita. Jadi sangat menderita sekali ya Maya karena sendirian gitu kan lemas gak bisa ngapa-ngapain terus mama matanya buram itu penderitaannya seperti apa Maya? Ya gini kalau ada WA, SMS nggak bisa gitu ya. Jadi kalau ada itu ya repot juga sih. Kalau ada di gereja ibadah nggak bisa baca, jadi harus ada kacamata, jadi baru bisa. Kadang kacamata saya gimana ya gitu, kadang bingung kadang kacamata. Jadi ya udah harus pakai kacamata. Kadang aja motongin gitu bawang. Ribet pakai kacamata, nggak usah pakai kacamata. Ya namanya begitu ya. Udah mungkin pengaruh umur juga kali ya. Kata saya kenapa nggak bisa jadi muda ya? Kalau muda terang gitu ya, semuanya bisa lihat huruf-huruf kecil bisa lihat gitu. Iya begitu, sangat menderita gitu ya. Bahkan ibadah aja namanya ke gereja aja sulit Bapak Ibu karena matanya juga buram, terus aktivitas mau ngapa-ngapain juga sangat menderita sekali Bapak Ibu ya seperti itu. Nah memang kan tadi kan usahanya kan tadi kan sudah ke dokter ya Maya untuk menyembuhkan penyakitnya, bahkan tadi sudah ke dokter mata katanya sudah periksa. Itu kalau di dokter Mama dikasih apa Mama? Wah dikasih obat banyak gitu ya. Ya obat dulu banyak gede-gede lagi ya. Wah males sebenarnya makan obat ini, tapi kata dokter harus rajin makan obat, harus dihabisin ya Bu katanya. Iya dok, gitu. Kadang saya malas obat dulu kata saya gitu. Nah, udah saya cobain aja dah satu sehari aja, sore aja gitu. Kan kita udah terapi ya. Pasti ya terapi itu kan pasti bisa menolong kita, menyembuhkan kita gitu. Buat matanya selain diperiksa pernah dikasih obat atau ditetes mata di dokter atau gimana Bang? Enggak sih, cuma kacamata aja dibilang gitu. Nah, tapi karena kita udah terapi mendingan, apalagi di KHL ini ya ada tetes mata, enak kan gitu, terangan mata kita. Nah, Mama alhamdulillah ya Maya itu kan tadi kan Mama kan katanya minum obat terus. Itu kalau minum obat terus itu rasanya gimana Ma? Apakah ada perubahan? Ya sebentar doang sih, habis obat balik lagi penyakitnya gitu. Aduh bosan juga sih. Kalau bisa dah jangan sampai sakit deh. Makanya kita saling menjaga ya. Dengan menjaga ya datanglah ke KHL gitu ya. Karena tulang belakang kita diperbaikin, dilurusin. Terus berarti kan itu kan minum obat selama 2 tahun ya Maya, tapi ternyata tidak kunjung sembuh, yang ada malah efek sampingnya ke matanya jadi buram, terus juga efek sampingnya juga ke asam urat kemana-mana ya Maya, seperti itu. Nah Mama alhamdulillah Mama ketemu sama center KHL, dikasih tahu sama siapa? Kan saya kan sering ke pasar gitu ya, terus ada ini terapi di sini. Saya tadinya tutup melulu ini, kata saya kapan dibuka ini, saya tanyain tuh depan, Pak kapan dibuka, tahu itu jadi dulu katanya, kadang habis tahun baru atau tahun 10 deh. Nah itu saya coba-coba lagi sih, daripada saya tadinya saya kan terapinya kayak itu kayak Gipung ya, Agus Salim, wah jauh banget ke sana, udah jauh. Kadang kita ini pagi-pagi ke sana ya makan waktu juga, capek, panas-panas pula. Ada juga nenek-nenek bawa cucunya lagi, saya bawain gitu ya ke sana ya. Ya namanya kita nolongin orang ya, ya upah kita lah ada besar di surga lah. Soalnya kan aku tolong dong, ikut dong katanya, soalnya jauh katanya. Ya udah Bu, bilang gitu Bu, kalau bisa jangan bawa cucunya
jatuh dah. Bener juga nanya kan, sedangnya jatuh kita ngambil lagi. Berarti apa namanya tahu sendiri ya Mbak ya kesininya. Terus Mama udah berapa lama terapinya? Kan gini, karena ini udah buka tanggal 19 bulan 1, saya lah duluan pertama di sini gak ada orang. Masuk aja Bu, kok tahu buka ini? Iya dari Pak Ahmad bilang gitu. Jadi saya kan disuruh terapi, saya mah nggak masuk sendiri terapi ya. Orang saya teleponin aja teman-teman yang saya kenal semua saya teleponin. Banyak temannya Bu, banyak, namanya udah lama di Perumnas ya. Kayak teman saya, jadi saya teleponin baru saya terapi. Jadi selama saya ini buka KHR tanggal 19 buka sampai sekarang saya nggak pernah bolos. 5 bulan. Ya 5 bulan ya Mbak ya terapinya nggak pernah bolong. Terus Mama reaksi yang tidak enaknya apa saja? Ya kadang badan kita kan gatal-gatal gitu ya. Terus kadang sakit perut gitu ya. Ya kadang ini pusing gitu. Tapi nggak apa-apa, biar juga datang reaksi itu menandakan bahwa terapi itu bekerja dalam tubuh kita. Jadi kita terus aja terapi karena kita mau sehat kan. Masa sih takut masa takut reaksi? Ya katanya kan jangan takut reaksi. Karena kita kan diperbaikin gitu. Jadi harus ada tandanya bahwa kita itu diproses. Jadi kita itu harus datang lagi. Sekalipun hujan deras kita datang gitu. Iya. Alhamdulillah, iya Pak benar. Jadi pertama kali yang datang sini jadi ngajakin semua orang yang ya terus walaupun hujan walaupun gimana pun tetap datangnya selalu pagi Ibu Rusbidanya. Terus Mama selama kurang lebih mau mungkin 5 bulan terapi kesehatan KHR, sekarang perubahannya apa aja? Wah udah enakan sih kan saya kan periksa ke dokter. Dokter katanya gula darah saya tinggi. Bagaimana dok? Ya kan saya diperiksa pada saat itu disuruh saya ke laboratorium. Jadi udah terima hasilnya 2 jam. Katanya gini, gimana dok itu hasilnya ini diabetes saya normal katanya. Kemarin itu udah dari 250 udah 95. Normal katanya, tapi makan obat jangan lupa, tetap aja makan obat katanya. Paling 2 dokter nawarin obat dulu. Iya. Dokternya nanya kok bisa normal gitu ya? Iya, normal sih itu bisa berkurang jadi apa gitu. Ya gitu dok, ya kita sih rajin terapi bukan gitu. Nah terapi ada kan pasar kalau saya gituin. Oh nanti terapinya bagus. Dokter Maria, jadi benar nggak? Jadi dokternya juga kaget katanya kok diabetesnya bisa normal katanya, makanya jawabnya saya terapi katanya gitu. Dan kata dokternya iya katanya bagus katanya gitu, terusin, betul Mak? Nah terus sekarang matanya gimana Mak? Mata saya juga ya udah mulai terang. Kemarin itu kan dibagi tetes mata 2 kali gitu ya, 2 hari. Mata saya lumayan ini, mata saya terangan gitu ya. Iya jadi enakan gitu. Apanya kotorannya keluar. Udah terang Mas sekarang? Iya udah. Enggak sih, cuma kalau pakai bawa motor baru pakai kacamata kan jaga debu gitu. Tapi sekarang udah nggak pakai kacamata yang dari dokter, tapi kalau naik motor pakai kacamata yang untuk menjaga debunya. Wah tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Terus apalagi Mak perubahannya? Udah seger, udah enak? Kalau ini ya makannya enak, pengen nambah gitu ya. Tapi saya nggak mau gemuk banget, paling mintanya 52 berat badan. Kalau gemuk banget kan nanti bajunya jadi ini sempit kan, repot juga. 52 aja deh Tuhan, jangan banyak-banyak. Alhamdulillah walaupun makannya banyak, tapi karena terapinya rutin badannya tetap stabil, tetap bagus. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Mama ada pesan-pesan untuk Bapak Ibu yang ada di sini, apalagi banyak tamu baru. Iya, Bapak Ibu semuanya ya, jangan mau bolong-bolong terapi karena itu buat demi kesehatan kita, bukannya buat guru-guru yang di sini. Siapa sih nggak mau sehat ya? Apalagi ini di dekat ya di Pasar Rawakalong. Jadi sedangkan kita jauh-jauh terapi pergi kayak apa gitu kayak Agus Salim, apalagi di dekat ya.
Jadi saya merugi kalau bolong-bolong. Jadi tetaplah terapi, jangan mau malas sekalipun hujan, sekalipun apa penghalang-penghalang kalau datang tamu. Enggak, saya mau terapi dulu gitu. Ya, saya mengucap syukur dengan adanya KHL di sini dan adanya dengan alat ini begitu baik ya, mungkin dikirimkan Tuhan alat ini biar ada menolong kita semua yang ada di kota Bekasi ini, Raukalong dan Perumnas 3. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Son yang udah menyediakan alat terapi semuanya. Padahal itu mahal-mahal itu ya, tapi disediakan, berarti dia itu sayang sama kita semua. Jadi, saya juga mengucap syukur kepada guru-guru, yaitu Mbak Pinkan, Ibu Mega, dan Mbak Ajeng, dan juga semuanya, dan juga Mas Hendri, semuanya rajin-rajin ya, apa kita ngajak kita itu apa gitu latihan pagi-pagi olahraga supaya apa kita itu bergerak supaya rajin, jadi apa kita itu semangat terus, oke? Aku mau mengucap syukur, aku mau nyanyi, oke? Satu, dua, tiga. Dahulu aku belum tahu apa itu namanya KHL. Coba rasa nggak taunya enak juga. Aku sudah tahu itu namanya KHL. Coba rasa nggak taunya sembuh juga. Udah, terima kasih semuanya yang sudah ngasih waktu kepada saya. Tetaplah semangat.